Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Anissa Marsya Respati dengan nomor Stanbook 0402020353, mahasiswi Universitas Muslim Indonesia dari kelas C5 Kriminologi dan Viktimologi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas kedua yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH. Pertanyaan pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan korban? Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya sendiri, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Perundang-undangan yang pertama menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang ketiga, menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, di mana korban adalah perseorangan atau suatu kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Contoh korbannya yaitu adalah sebagai ahli waris yang diambil haknya. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah peran korban dalam kejahatan? Yang pertama yaitu peran pertama yaitu terjadinya tindakan yang diawali oleh si korban itu sendiri. Yang kedua yaitu yang dapat merugikan mungkin itu akibat dari kerjasama antara korban itu sendiri dan si pelaku. Yang ketiga yaitu korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak diprovokasi dari korban itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.